Ya, shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam kesempatan hari ini. Ini merupakan anugerah dari Tuhan. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan firman Allah dalam kesempatan ini dengan satu tema, menghargai. Dalam bahasa Jawa itu ngergani, ya, menghargai korban Kristus. Haleluya. Apa sih ngergani itu, saudara? Apa sih menghargai itu? Nah, menghargai ini adalah mengakui atau menghormati atau memberi nilai tinggi, ya. Memandang penting keberadaan dari sesuatu yang kita hargai, ya. Bukan saja barang, tapi pendapat orang lain juga kita hargai. Ya, itu artinya kita memberi nilai lebih, ya. Tapi sayangnya saudara, ya, di dunia sekarang ini menghargai itu dinilai dari di mana ada harga, di situ ada barang. Jadi seakan-akan nilainya itu harga, ya. Kita menghargai sesuatu itu berdasarkan seringkali berapa mahalnya. Kira-kira berapa harga laptop ini, ya? Nah, kita hargai di situ. Saudara, jika kita membeli barang yang memang harganya sangat mahal, pasti kita hati-hati sekali, ya, merawatnya dengan baik supaya yang kita kasih nilai ini, baik itu barang maupun apapun, tetap berlangsung. Nah, saudaraku, di dalam kesempatan ini saya memberikan tema menghargai korban. Korban Kristus artinya kematian Kristus. Nah, orang mati kok dihargai, coba pikir dulu, saudara. Ya, orang mati kok dihargai. Orang jangankan menghargai, percaya saja nggak mungkin. Kembali saya pernah ditanya, saudaraku, ya, itu teman saya yang ada di Simos itu, teman SMP dulu. Pak, Tuhanmu mati loh, kok sembah, nah, kan? Lo memang nggak masuk akal, saudara. Tuhan Yesus dari korban artinya dia telah mati, tetapi mengapa kita harus menghargai? Ya, tentu kita melihat ada latar belakangnya, ya. Baik, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu, ya, kamu mengerti bahwa kamu telah ditebus. Ditebus itu dibebaskan. Ya, kalau kita punya barang di Pegadaian, kita nggak punya hak apa-apa. Andai kata laptop saya masuk ke Pegadaian, saya nggak bisa berbuat apa-apa dengan laptop itu. Tetapi kalau itu sudah saya tebus, nah, itu baru saya bisa menggunakan kembali. Nah, firman Allah mengatakan kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, hidup yang tanpa guna. Loh, kok bisa? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Jadi kita memiliki hidup yang sia-sia, tidak ada gunanya di dunia ini sebenarnya selama kita hidup. Kenapa? Itu warisan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia menderita. Firman Allah berkata, dengan berpeluh akan makan rezekimu, onak dan duri yang kamu dapatkan.
dan itu kemudian menjadi pengalaman perjalanan hidup manusia. Sehingga coba kalau kita nggak kerja keras, nggak makan kan? Ya, sudah kerja keras, hasilnya onak dan duri, menyakitkan dalamnya. Nah, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia itu, bukan dengan barang yang fana, yang bisa hilang, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bayangkan, kalau kita ditebus dengan emas dan perak, nilai kita bisa ditemukan. Sekarang 1 gram emas berapa? Ya, 2 juta. Kalau ditebus dengan emas 1 kilo, harganya bisa ditentukan enggak? Bisa. Perak pun demikian. Tapi Alkitab mengatakan kita tidak ditebus dengan perak dan emas, karena itu bisa dinilai harganya berapa ratus gram sekalipun masih ada nilainya. Tetapi ternyata di sini kita ditebus dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan darah anak domba. Itulah darahnya Yesus, nyawanya Yesus, yang tidak bisa dinilai. Nyawa kita aja tidak bisa dinilai kan? Ayo, saya beli nyawa saudara 100 juta, habis itu tak dor gitu. Mau? Lebih baik minggir. Saudara, disinilah kenapa kita harus menghargai korban Yesus Kristus. Kenapa korbannya begitu besar? Justru untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya, bukan yang tidak percaya. Jadi kita bangga, saudara. Kalau saudara ngerti posisi saudara sebagai orang Kristen, aduh, bangga sekali. Benar, saya bangga jadi orang Kristen. Kenapa? Hidup saya yang dulu itu sudah dirubah. Lain dulu, lain sekarang. Cari kutu di atas sekarang, ya kan? Hidup saya sudah berubah. Loh, saya ini ada Surabaya asli. Ada Surabaya asli, saudara. Misuan. Ayo. Ciri khas orang Surabaya itu miso, saudara. Kon punya apa, rek? Cerot. Ya, berani sama orang tua. Wong tua aku lho sing nglairno aku, tapi bapak bukan ibu. Bapak enggak melahirkan saya. Yang melahirkan ibu. Tapi paling tidak kompromi antara bapak dan ibu untuk melahirkan saya. Loh gitu loh. Tak gawakno berang, saudara. Area Surabaya tayo. Tapi sekarang saya sudah berubah. Oh, matur nuwun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena ternyata saya bukan arek Surabaya yang lawas. Arek Surabaya sing anyar, sing berubah. Inilah sebabnya saudara kenapa kita harus menghargai korban Kristus. Ya. Betapa besar pengorbanan Yesus. Ya, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tapi sayangnya saudara, perjalanan hidup orang percaya dalam hari kesehari, dari mulai awal sampai mati nanti, hidup kerohaniannya sangat disayangkan. Ya, kita selalu memperlakukan yang tidak memberi penghargaan terhadap salib Yesus. Ya, kita anggap Yesus mati itu biasa-biasa saja. Mari kita rubah sikap hidup ini, saudara ya. Jangan meringankan. Kalau Yesus tidak mati, apa Alkitab katakan? Karena manusia telah jatuh dalam dosa, dan akibat dosa itulah maut, hukuman kekal, masuk dalam api neraka. Kalau Yesus tidak mati,
Semua orang dikatakan telah berbuat dosa. Tidak ada satupun orang yang benar, dan semuanya telah berbuat dosa, dan pada ujungnya upah dosa itu adalah maut. Mengerikan kalau kita tahu latar belakang ini. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, aduh, hati itu tidak ada sukacitanya, saudara. Ya, walaupun sampai tuwek gini, ya, saya sudah tuwek, saudara. Ya, tapi orang bilang, oh ya, no, mai rasanya gitu. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya itu tuwek, saudara. Andai kata kaki saya nggak cacat gitu, jalan saya mesti lumayan, mungkin bisa lari. Ya, kaki saya kan dari paha sampai lutut ini tulangnya diganti dengan logam titanium. Ya, jadi nggak bisa gerak. Tapi puji Tuhan, hati masih bisa bergerak memuji Tuhan. Orang Kristen punya ciri khas berbeda. Hati yang gembira justru itu dijadikan obat. Aneh kan? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang aduh, tulangnya kering. Hati yang gembira, kalau kepingin membuat Tuhan itu senang, hati ini senang. Ya, saya walaupun begini sudah tua, cuma satu hal yang selalu menjadi beban saya ini pelupa. Lalian, saudara. Makanya kalau tidak disopo disik itu lari saya. Tapi untung orang yang lalian itu utang lali aku. Ya bener. Tapi untungnya saya nggak mau berhutang. Listrik itu aja saya nggak mau utang, saudara. Tak bayar dulu, nggak mau. Kalau saya berhutang per bulan bayar. Listrik, Telkom, air itu. Maksud saya tak bayar dulu, aku mau utang. Aku anak Tuhan, tidak mau utang, bayar kontan. Dari siapa? Bulan depan. Loh ya kepaksa utang. Oh, cerita. Jadi disinilah sudah bedanya. Kalau kita mengerti bahwa korban Kristus itu bisa merubah kehidupan kita. Yang dahulu sudah berubah, yang lama sudah hilang, yang baru sudah muncul. Beda. Sehingga orang lihat kita tuh aneh. Ada itu loh, biar koyok ngono. Saya kok koyok mini, ya kan? Nah, tetapi kita saudara sebagai orang Kristen yang sudah memahami, seringkali juga kita salah dalam menjalani hidup ini. Kita anggap korban Kristus itu biasa-biasa saja, sehingga kita tetap bergumul dalam perjalanan hidup kita dengan dosa. Ini yang Tuhan sangat tidak senang. Ya, kita sudah diberikan harga penebusan dengan cuma-cuma tanpa bayar, dengan gratis. Asal percaya saja, kita sudah beroleh keselamatan, diampuni dosa kita, dilupakan segala masa lalu kita dijadikan manusia yang baru. Ya, mari melalui firman Tuhan saat ini kita merenungkan ya. Iya ya, apa yang harus saya kerjakan sekarang? Nah mungkin tidak pernah terpikirkan ini. Asal percaya aja dah, setiap minggu ke gereja memuji-muji Tuhan, haleluya. Keluar gereja balik lagi. Karena tidak pernah merenungkan. Ya, tema kita adalah menghargai, menghormati, menjunjung tinggi korban Yesus Kristus. Artinya kematian Yesus untuk kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghargainya? Ya, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15, di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, tidak pandang bulu siapapun.
besar, kecil, tua, muda, wanita, pria, kaya, miskin, bodoh, pintar, Tuhan tidak pilih. Dikatakan dalam Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang sudah percaya menjadi hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan diri pribadi ini, tetapi untuk Dia Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Saudara, jadi sepanjang langkah perjalanan hidup kita, kalau kita sudah sadar bahwa dulu sudah begitu, sekarang dirubah oleh Tuhan, maka hidup kita yang sekarang ini tidak seperti dulu lagi, saudara. Ya, ayo anak-anak yang dulu berani sama orang tua, mulai sekarang hargai orang tua. Karena firman Allah mengatakan hormati orang tuamu, apalagi orang tua di dalam Tuhan, supaya lanjut umurmu. Ya, ayo. Kalau ada anak-anak yang berani kepada orang tuanya sekarang berubah. Kalau dulu saudara pernah berani sama orang tua, sedangkan orang tua sudah tidak ada minta ampun sama Tuhan. Saudara, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Puji Tuhan, saya sudah hampir 80 tahun. Gak sadar ya, kayak umur 17 saja. Itu orang rabun yang melihat ya. Tapi sungguh saudara, kalau kita menghargai korban Kristus Yesus, hidup kita harus berubah. Tidak harus sama seperti dulu. Dulu suka menipu, oh sekarang malah suka memberi. Ya, menghargai korban Kristus. Ya, kita hidup untuk Dia yang telah mati bagi kita. Nah, bagaimana caranya menghargai korban Kristus? Bagaimana? Kau jangan Madura, tidak remah kan? Sengkor yang Madura, pelak mengkuan mengadang Madura. Cuma istri saya paling gak suka kalau saya ngomong Madura. Saya pernah tampil di grup PSCPDI, ada acara apa itu? Saya tampil dengan pakaian Madura dengan membawa celurit. Wah, yang komentar yang paling banyak itu istri saya, saudara. Tapi ini saja nanti saya edit tak ulang supaya saya nggak denger. Ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana menghargai korban Kristus Yesus? Ya, dengan menyadari betapa besarnya harga yang dibayar. Sekali lagi, bukan dengan emas, dengan perak ya. Kalau emas perak seberapapun besarnya masih bisa dinilai harganya. Tetapi korban Kristus tidak bisa dinilai karena Dia mengorbankan nyawanya, hidupnya sendiri. Ya. Nah, sebelum kita memang dapat menghargai korban Kristus, tentu kita kepingin tahu dulu nilainya. Ya, berapa? Apa yang dikorbankan? Saudara bayangkan korban yang tidak artinya bisa dipandang rendah, bener-bener. Bayangkan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah tinggalnya di mana, saudara? Siapa tahu? Allah tinggalnya di mana? Aslinya Allah itu tinggalnya di mana? Gak berani jawab, takut salah. Allah itu tinggalnya di surga, bukan di dunia ini, saudara. Di surga. Tapi bayangkan, karena cintanya kepada manusia, karena Dia ingin menebus manusia dari dosa, sampai Dia rela yang dari surga turun ke dunia. Ya, coba Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun di dalam rupa Allah, Yesus itu
adalah Allah sendiri. Walaupun kenyataannya dia serupa dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan, kesejajaran dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Woi, bayangkan, nggak ngotot saudara. Aku ini siapa? Aku ini Allah loh ya. Kalau seringkali kan kita ngotot ya, kalau kita lagi sama orang ada masalah. Kamu tahu siapa saya? Ya kan? Yo, saya pernah ditanya gitu saudara. Van, kamu tahu siapa saya? Tahu. Siapa? Om gendeng. Loh, kamu jangan macam loh. Kau jangan kamu gendeng. Lah nek aku gendeng pasti ngerti siapa aku. Om takon kan siapa saya? Loh. Semua ngambuk tahu gak? Ya. Saudara, siapa Yesus itu? Yesus itu ternyata kita mengatakan setara dengan Allah. Bahkan dia itu adalah Allah sendiri. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wih, bayangkan saudara, kealahannya ditinggalkan, tapi dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan rela menjadi hamba. Jongos, kacung, ya kan? Siapa yang rela jadi hamba di sini? Kalau jadi bos, oke lah, ya kan? Tapi Yesus berbeda. Kesetaraan dengan Allah itu ditinggalkan. Dia mengambil rupa seorang manusia dan rela menjadi hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk bisa menghargai Tuhan, kita perlu menyadari dan memahami siapa Tuhan itu. Siapa Yesus yang telah mati? Ternyata dia adalah Allah sendiri, saudara, yang turun dari surga, rela meninggalkan kealahannya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Bayangkan, kita seringkali lupa memperhitungkan ini. Siapa Yesus itu? Kita datang ke gereja seringkali senang dengan memuji Tuhan, ya, memang Tuhan layak dipuji. Tetapi seringkali kita lupa siapa yang kita puji, yang kita sembah. Kalau kita sadar, saudara, kita akan menyadari diri kita sendiri, siapa saya. Kalau saya bisa berdiri di sini ini, bukan kebetulan. Saya tidak punya latar belakang untuk jadi pendeta, enggak. Tapi Yesus telah berkorban untuk saya dan merubah hidup saya. Saya dulu orang sederhana, tukang sayur, saudara. Ya, waktu saya menikah, saya menghidupi keluarga saya. Jadi tukang sayur, tulak di Kaputaran, jualnya di pasar Tambak Rejo. Terus kerja di percetakan. Tapi Tuhan rubah, akhirnya diberkati, saya punya percetakan sendiri. Jual sayur saya tinggal, malah saya punya toko buku sendiri. Saya bisa cetak buku, ya. Dan Tuhan rubah. Tapi selanjutnya kemudian Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan itu semua, saya nggak rugi. Justru saya bisa hidup sampai sekarang dengan berkat yang dari Tuhan. Kalau kita ngerti ini, saudara, kita tidak akan lupa akan korban Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita bisa menghargai korban Yesus Kristus? Dengan mengerti siapa Yesus itu sesungguhnya. Ternyata dari posisi yang begitu luar biasa tingginya dan tidak ada yang bisa menyamainya, turun serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang hamba. Tidak cukup menghamba, tidak cukup untuk melayani, tetapi dia sampai mati di atas kayu salib.
Haleluya. Bayangkan betapa nilai yang begitu besar. Ya, saudara, darahnya dicurahkan seperti firman Allah yang awal kita baca tadi, kita ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan emas, bukan dengan perak, ya, tetapi dengan darah yang mahal. Ya, haleluya. Ketika kita menyadari Kristus telah menebus dosa kita, dan kita harus mempunyai satu sikap yang berbeda sekarang, ya. Kita tidak boleh menganggap dosa itu sebagai sesuatu hal yang rendah. Ya. Dosa itu punya nilai yang tinggi, bukan rendah. Kenapa? Dia punya nilai tinggi itu, dia gampang menghancurkan kita. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita tidak terus bersekutu dengan Tuhan yang tetap mengasihi kita, dosa itu lebih tinggi dari kemampuan kita. Dengan gampangnya dia akan menjatuhkan kita. Kelihatannya memang sepele kadang-kadang. Coba Hawa, kalau kamu ngerti, kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Lu bayangkan, kalau kamu jadi seperti Allah, kamu bisa bersaing dengan Allah, kamu bisa atur semua. Nah, apa ketika setan datang kepada Hawa dengan beringas dan enggak, dengan lemah lembut, saudara. Halo pagi Hawa, selamat pagi Hawa. Ya lah, selamat pagi. Ada apa? Aku cuma mau tanya aja, bolehkah buah pohon dalam taman ini dimakan? Langsung, karena dia hafal firman Allah. Hafal saja nggak cukup, saudara. Hawa itu hafal. Boleh. Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas, kecuali satu, jangan kau makan. Sebab engkau makan, kalau engkau makan engkau akan mati. Melontok firman Allah. Tapi tidak cukup, saudara. Setan lebih cerdik. Hawa, kamu ditipu, Hawa. Coba kalau kamu makan, bayangkan kalau kamu bisa seperti Allah. Allah, kita bersaing dengan Allah. Siapa tahu kamu pasti menang. Akibatnya apa? Dia makan buah pohon itu, jatuh dalam dosa. Jadi kelihatannya remeh, ya. Tapi setan itu lebih licik. Dia tidak boleh dipandang rendah. Dia punya posisi tinggi dosa itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa gagal. Siapapun, tidak peduli orang yang kaya, orang bodoh, orang miskin, orang pintar, ya, anak muda, orang tua. Kalau kita tidak hati-hati, gagal, gitu ya. Nah, karena dosa itulah membuat Kristus tersalib, ya. Kita harus sadar dan mulai sekarang, memang Tuhan telah mengatakan kasihilah sesamamu manusia, tapi kita harus memiliki sifat pembenci. Loh, kok berbeda ya dengan firman Allah? Kasihilah sesamamu. Iya, sesama manusia perlu kita kasih, tapi pembenci yang kita benci itu adalah si Satan. Iblis harus kita benci. Suara yang mendengung sedikit saja kita tolak dalam nama Yesus. Ya. Kalau kita dibujuki, tidak sadar kan? Loh, kalau kamu coba bayangkan, kamu kerja berapa lama sih di sini? Kamu lihat juga ada barang-barang. Kamu ambil, nggak akan tahu majikan. Enak ya? Bisa tertarik. Saya dulu kerja di percetakan, sambil kerja saya kumpulkan barang-barang yang nggak terpakai di percetakan. Saya masukkan karung, saya taruh di luar, ya. Kalau saya pulang, saya bawa, terus saya bawa ke tukang rombeng. Majikan saya senang karena artinya apa? Saya bisa membersihkan. Tapi teman saya akhirnya ikut-ikutan. Karena ini sudah pekerjaan saya, dia nggak mau nyampuri pekerjaan saya. Dia cuma nitik.
Aku titip ya, dia minta jemput menjemput. Ya. Dia ambil barang-barang yang masih terpakai, yang bagus-bagus, yang masukkan di karung saya. Tujuannya nanti di luar diambil. Sejak itu saya berhenti, tidak ngambil barang itu lagi. Saya tidak mau. Terus kelihatannya sepele. Hati-hati dengan setan. Ayo, suami-suami, istri-istri. Suami kadang kalau di luar kan bisikan setan nggak kerosok. No. Ya, Pak. Coba. Kaitannya lu ya gitu Pak bojomu. Ayo. Coba bayangkan, hidungnya lebih mancung, pipinya rotok nyempelu. Kulitnya mana ya? Bojomu kok hilang. Kalau kita yakin Kristus sudah mati untuk kita berkata, dalam nama Yesus, pergi kau. Lebih ayu bojoku. Hati-hati ya. Juga wanita-wanita juga begitu loh kadang-kadang. Bojomu dulu. Piro bayarane. Ya. Kan njopo kan gak ketoro sih. Nyambi-nyambi lah. Jadi saudara, stop. Ya. Kita harus benci si iblis, si setan. Untuk supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Atau kamu tidak tahu? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sekarang? Haleluya. Dalam hidup kita sekarang tidak ada roh yang lain, tidak ada roh yang najis, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan kita sekarang bukan milik kita sendiri, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, sekarang akhirnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan hidup kita. Kita tidak salah merawat tubuh, saudara. Betul. Kalau saya tampil di sini kemudian nggak karu-karuan, ya, wajah saya nggak karu-karuan, beremosi nggak dicukur, kemudian kira-kira gimana, saudara? Melihat awal aja, aduh, kata tubuh, ya kan? Saya memang potong rambut, saya cukur kumis saya, ya, saya mesti mandi kesini dengan satu tujuan satu saja. Bukan untuk kepentingan diri sendiri saya tampil supaya nama Tuhan dipermuliakan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jaga kesehatan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita merawat tubuh ini sedemikian rupa dengan jamu tradisional, dengan obat-obat kimia, ya, hanya untuk kepentingan diri. Tapi mari kita, kalau sakit memang berobat, ya. Kalau yakin mujizat Tuhan, segala penyakit sembuh dalam nama Yesus. Terus, saya yakin saya punya prostat yang terganggu. Tadi sekali saya keluar. Biasanya satu hari itu sampai 20 kali. Bayangkan, ya, tidur bangun. Dan itu, maaf ya, nggak lancar, masih sakit. Tes. Aduh, dan begitu masuk kamar mandi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Duh, lancar sekarang, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Sebab itu saudara, muliakan Allah dengan tubuh. Dalam kondisi apapun, senang atau susah, tetap memuliakan Tuhan. Senang selalu senang, oh senang selalu senang, selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu
selalu senang. Jadi orang Kristen udah merentai. Mbak, kenapa? Tunjukkan wajah yang ceria. Mbak, mau mana? Oh, mau ke sana, silakan. Saudara, enak pendeta ngomong. Loh, ini yang jadi pengalaman kita. Karena bisa ngomong begini, ini karena saya belajar firman Allah, saudara. Dan karena saya sudah punya rahasianya, saya bagikan kepada saudara. Supaya saudara tetap memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, haleluya. Menghargai korban Kristus itu, saudaraku. Ya, lagi-lagi dengan mengubah cara hidup kita. Ya, kehidupan kita harus jadi berubah. Dan yang kedua adalah merubah pandangan hidup kita sekarang. Kalau kita sadar tadi betapa besarnya korban Kristus, nah sekarang kita merubah pandangan hidup kita, pandangan kita itu kita rubah. Ya. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup dulu mati karena dosa, sekarang dihidupkan oleh Yesus yang telah mati. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, egonya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Oh, dulu pandangannya cuma aku saja. Kapan loh aku gini? Kapan loh aku begini? Sekarang pandangan hidup kita, karena kita tahu Yesus sudah berkorban untuk kita, pandangan kita hanya mengarah kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya tahu masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita sendiri nggak tahu besok mau apa, kita nggak tahu kan? Betul kan? Masih tambah umur kita nggak tahu. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita merubah pandangan hidup kita sekarang, semua yang saya pandang itu hanya Yesus Kristus. Saya mengerjakan ini untuk kemuliaan Tuhan, sehingga kita tidak berbuat dosa. Saya mau pergi ke sana untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, sungguh luar biasa hidup kita kalau kita menghargai korban daripada Yesus gitu ya. Haleluya. Orientasi pandangan hidup kita berubah. Ya, kalau dulu sebelum kenal Yesus, adalah kenyamanan saja yang kita inginkan. Ya, hidup tidak enak sedikit, nang gereja males. Ya, tidak ada perubahan. Ya. Seringkali kalau gerimis titik aja nggak teko. Ya, ditanya sama pendetanya, kemana Bu? Kok nggak datang? Iya Pak, udah kan tadi sebab payung. Iya, payung saya dipinjam tetangga. Nah, karena waktu mau berangkat ada tetangga lewat, kemudian ditawari, bu ini loh, payung mau pakai payung. Nah, payungnya dipakai sama tetangga, dia nggak ke gereja. Karena alasan. Saudara, mari kita muliakan Tuhan ya, dalam setiap langkah kita, pikiran kita, pandangan kita semua. Kita rubah sekarang. Bukan untuk kenikmatan, bukan untuk kepentingan kita. Saya tahu Tuhan sudah menjamin kenikmatan bagi kita. Tidak perlu kita pikirkan. Ya, Tuhan sudah memberikan hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan, itu rancangan daripada Tuhan. Kalau kita ngerti ini, kita tetap bisa memuliakan dan menghargai firman Tuhan. Haleluya. Dan yang selanjutnya, menghargai firman Tuhan di dalam hidup keseharian. Keseharian itu kita hidup kan dari hari ke hari ya. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya kalau Tuhan izinkan. Nah, dalam hidup keseharian ini kita menghargai korban Kristus. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memang ibadah tiap hari, tiap minggu, tiap jadwal acara ibadah. Tapi dalam seharian kita gunakan hidup kita sebagai ibadah, yaitu dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan itu beda dengan korban, saudara. Kalau mempersembahkan itu dia memang sengaja memberi. Oh, namanya dipersembahkan. Tapi kalau korban itu sebenarnya dia nggak mau. Aduh, kenapa Pak? Dompetku hilang. Bukan bisa hilang. Wah, korban pencopetan. Nah, itu namanya korban. Dia nggak mau tapi hilang. Tapi kalau mempersembahkan itu memang dia sengaja mempersembahkan dengan hati yang sukarela, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Yang mati itu artinya hidup dalam dosa. Yang kudus, bukan yang najis. Dan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyakitkan. Itu yang diinginkan. Ya, dalam kehidupan keseharian kita berjalan dimanapun kita ada, di kampung, di kota, dimanapun, naik apa, naik angkot, naik bis, naik arus, segala macam, pokoknya di mana saja. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ojo padha rupa karo wong donya. Oh, tetangga saya begini, ikut begini. Tetangga saya begitu, ikut begitu. Oh, yang saudara yang begina, ikut begina. Bukan. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi rubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan, ya saudaraku. Sebagai orang yang percaya dalam konteks menghargai Tuhan, menghargai korbannya, kita menjadi berubah hidup kita. Ya, sekali lagi, tidak seperti dulu lagi. Kelemben, roti, bien, saiki. Beda. Sampeyan ben koyo ngono lho. Saiki koyo ngene. Yo, berubah karena Tuhan. Inilah teknik cara kita menghargai korban Kristus dengan perubahan hidup kita, ya. Memang masih banyak tantangan, saudara, ya. Selama kita hidup di dunia ini masih banyak tantangan, tapi kalau kita hidup tetap bertahan, tetap menghargai akan korban Kristus, saya yakin Tuhan yang akan pelihara kita, bukan kerja kita sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita semua.